Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan Sparkle Video Scribe. Anak-anak, biasanya kita menggunakan presentasi PowerPoint untuk memberikan presentasi laporan kita. Tapi kali ini Ibu akan mengajarkan bagaimana kita membuat presentasi yang unik menggunakan Video Scribe. Langkah pertama adalah menginstal Video Scribe yang kalian bisa download lewat internet. Karena sifatnya trial, maka kalian harus mempunyai email dulu untuk mendaftarkannya. Setelah kita install Video Scribe, maka akan muncul icon seperti ini pada desktop kalian, dan kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari Video Scribe kita yang sudah terinstall di komputer kita. Oke. Ini adalah beberapa karya yang Ibu sudah buat untuk memenuhi tugas pertama dari Simulek. Oke, anak-anak sekalian, apabila kita ingin menambahkan proyek baru, maka yang kita lakukan pertama kali adalah create a new scribe, ya, atau tanda plus seperti ini. Silakan kalian klik seperti ini, anak-anak. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Video Scribe. Ada beberapa tool-tool yang harus kalian ketahui untuk membuat sebuah Video Scribe. Kenapa kita menggunakan Video Scribe? Karena Video Scribe ini sangat mudah sekali untuk kita gunakan, dan animasinya berbasis vektor. Kita bisa menggunakan animasi apapun dengan singkat menggunakan Sparkle Video Scribe ini. Baiklah anak-anak, ini adalah whiteboard kita yang fungsinya untuk meletakkan semua animasi atau proyek kita di sini. Kemudian di sebelah atas ini seperti biasanya title-nya. Kemudian di sini adalah save, icon save untuk menyimpan proyek kita nanti apabila kita melakukan editing lagi. Misalnya kita belum selesai melakukan editing. Kemudian ini adalah add image, fungsinya untuk menambahkan image ke dalam video kita. Nah, ini adalah contoh-contoh image yang sudah Ibu gunakan. Tapi kita bisa menggunakannya dengan klik library yang sudah disediakan oleh Sparkle Video Scribe. Apabila kita ingin menggunakan gambar yang lain, maka kita bisa juga menggunakan kita bisa klik bagian ini open folder, ya. Kita bisa mencarinya juga di internet dengan cara memasukkan, biasa kita harus koneksi ke internet juga. Kita langsung aja ketik di Google gitu, Google Image, biar cepat. Kita gunakan file type-nya itu adalah JPG atau PNG atau SVG. Oke, ini adalah bagian ini adalah gambar-gambar yang formatnya adalah SVG yang sudah disediakan oleh Sparkle Video Scribe. Nah, ini juga bisa kita gunakan open file dari komputer kita. Kan kita bisa memasukkan gambar-gambar yang lain. Kita bisa memasukkan foto kita, kemudian foto hasil downloadan kita, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini adalah add text. Fungsinya untuk memasukkan teks di sini, anak-anak. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini contohnya. Nah, pada bagian ini kita bisa memasukkan teks pada presentasi kita. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menambahkan font-font atau mengganti font yang basic. Biasanya tampilannya adalah seperti ini, tapi kita bisa menggantinya dengan cara klik bagian F ini. Kita tunggu karena agak lama, karena biasanya itu Video Scribe itu
agak lama, tergantung kita sering menggantinya apa enggak, menggunakannya apa enggak. Seperti itu. Misalnya kita ganti ini. Oke. Nah, basic karakter aja. Kita juga banyak pilihan di sini, tapi kita gunakan basic karakter aja yang bisa dikenali oleh komputer ini, ya. Oke, ini adalah proses downloading, ya. Sebenarnya bukan download dari internet, tapi ini download sendiri dari VideoScribe itu sendiri. Hanya mengimport font aja yang sudah disediakan. Oke, kalau sudah langsung seperti ini. Ini adalah contoh presentasinya. Kemudian ini kita bisa menggunakan grafik atau chart ke kanvas kita. Kita bisa memasukkan musik juga pada ikon ini. Kita juga bisa melakukan record. Kemudian ini untuk fungsinya untuk mengganti background kita seperti ini misalnya. Biasanya kalau misalnya kita bosan dengan warna putih, kita bisa menggunakan ini. Kemudian ini untuk menseleksi. Lah, misalnya kita pengen model tangan yang kayak gimana yang nanti kita animasikan. Kita bisa pilih di sini. Oke. Baiklah, selanjutnya ini adalah sebelah sini. Fungsinya adalah untuk preview animasi yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini. Bila kita klik, di sini ada tombol stop dan ada tombol pause. Oke. Lanjut ya. Kemudian di sini adalah publish atau render. Fungsinya untuk apa? Publish atau render ini fungsinya untuk mempacking dalam satu package gitu ya, agar mulai animasi kita, video kita, maksudnya audio kita itu terpackage dari satu, nanti bentuknya film yang nanti kita bisa publish di YouTube atau di manapun. Oke. Selanjutnya, di sini adalah storyline. Storyline di sini adalah tempat kita meletakkan proyek kita. Nah, kita juga bisa pindah-pindah sesuka kita. Mana yang tampil duluan, mana yang tidak. Kemudian sebelah sini, kanan bawah, ini adalah tombol cut, kemudian ini tombol copy, paste ya. Kemudian ini adalah tombol set kamera agar presentasi kita tampak di kamera itu seperti ini. Scene-nya bagian ini misalnya. Itu tetap dia tidak berubah-ubah. Seperti itu. Oke, baiklah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mencoba membuat sebuah animasi sederhana. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kita membuat animasi sederhana. Pertama, biar tampilan kita menarik, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan judul pada presentasi kita. Oke, contohnya seperti ini. Tugas TIK. Oke, selanjutnya ini contoh, kita bisa membesarkan, mengecilkan seperti itu. Kita juga bisa rotate di sini. Nah, ya. Nah, tergantung tes kita. Oke. Kemudian setelah itu, oh iya, anak-anak sekalian, sebelum kita menyusun sebuah presentasi, kita harus membuat dulu storyline-nya biar kita ketika kita membuat sebuah presentasi itu kita jadi fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan, karena tujuan kita membuat presentasi itu adalah menyampaikan sesuatu untuk dilihat atau dimengerti orang lain. Oke, kita mulai saja ya. Kita bisa mulai dulu dengan menggunakan image. Misalnya saya pakai ini ya, library. Tunggu saja, nanti akan muncul di sebelah sini library yang sudah disediakan oleh VideoScribe. Oke, selanjutnya misalnya seperti ini. Saya pilih sign. Nah, seperti ini. Nah, ini ya,
Kita bisa masukkan gambar. Kemudian di sini ada bagian propertiesnya. Nah, ini adalah properties gambar itu sendiri. Kalau kita animasikan, perhatikan. Nah, ini seperti ini. Kita lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat animasi ini terlalu lama dan ini akan membuat orang bosan. Makanya kita atur di sini berapa detik bisa menganimasikan. Kemudian ada pause, itu ketika setelah animasi itu ada jeda, kemudian transition itu antara animasi satu ke animasi yang lainnya itu berapa lama. Oke, saya ambil yang singkat aja biar tidak bosan. Oke, seperti ini. Kemudian saya masukkan seperti ini. Kita juga bisa mengganti warna di sini, propertiesnya, kemudian handnya, tangannya, colornya ya, biar lebih menarik. Itu kita bisa mengganti. Oke, misalnya seperti ini. Oke, jangan lupa untuk menyantumkan nama oleh siapa. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita kecilkan. Untuk apa kita menyantumkan nama? Biar kita tahu ini tugas kita buat ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menambahkan animasi yang lain. Kita bisa menambahkan logo. Contohnya, karena kita sedang mengikuti pelatihan Simulek, maka kita mencantumkan logo Simulek. Oke, anak-anak, seperti ini. Ya, seperti ini. Kita tata. Ini hanya masalah T saja, masalah rasa di sini. Oke, kita masukkan logo SMP tercinta kita di sebelah sini. Oke, jangan lupa untuk mengatur animasinya. Berapa lama dia muncul di presentasi kita. Jangan sampai dia terlalu lama karena akan membuat orang yang melihatnya itu bosan. Untuk mengaturnya, ya, seperti ini. Oke. Untuk mengaturnya kita klik properti saja. Kita bisa juga menggunakan move in, ya. Misalnya move in ini tidak jadi animasinya itu tidak menggunakan draw menggambar, tapi dia langsung menggunakan hand untuk menaruhnya. Misalnya seperti ini. Move-nya dari mana dulu? Nah, seperti ini. Handnya kita atur misalnya seperti ini. Oke. Ini juga kita atur propertiesnya, move in aja, tapi sebelah kanan. Handnya saya gunakan ini. Oke, selanjutnya jangan lupa karena ini seperti ini ya, biar presentasi kita tidak kemana-mana, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menguncinya. Kita set kamera dengan cara klik pada bagian gambarnya dan semuanya yang yang terdapat pada slide ini, kemudian klik semuanya dengan cara tekan tombol kontrol. Seperti ini, jadi akan terseleksi semuanya, kemudian set kamera. Setelah itu coba jalankan. Oke, seperti ini. Ini adalah contoh sederhana. Setelah jadi seperti ini, untuk menambahkan slide lain,
maka kita bisa menambahkan pada bagian ini.